Rasemita. Hari ini aku bakal nge-share ke kalian tentang beberapa kisah pilu dan menyedihkan beberapa K-pop idol. Mungkin kalau kita pikir K-pop idol tuh dari keluarga yang sukses ya, yang mendukung mereka supaya mereka bisa seperti ini, atau mungkin mereka dari keluarga yang susah jadi mereka bisa tough dan kuat. Di sini aku akan share ke kalian tentang beberapa kisah yang menyedihkan, dan waktu aku dapat bahannya itu aku sedih banget. Langsung kita mulai aja ya dari sekarang. Yang pertama adalah kisah dari leadernya Super Junior, yaitu Itae. Gak ada yang tahu ya dibalik sifatnya yang sangat baik atau sosok ayah untuk Super Junior, ternyata di belakangnya itu dia memiliki masalah dengan keluarganya dan juga ayahnya. Nah, jadi Itae dalam satu acara dia pernah bercerita bahwa dia bercita-cita untuk menjadi sukses karena masa kecilnya yang kurang baik. Dari kecil orang tuanya itu selalu bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk bercerai karena masalah finansial. Selain itu, dia juga kerap kali atau sering mendapat kekerasan dari ayahnya sendiri. Itu yang membuat dia sangat takut dengan sosok ayahnya. Dan belum lagi, Itae sampai dengan saat ini harus menanggung dan membayar hutang ayahnya. Jadi ternyata ayahnya meninggalkan hutang yang sangat besar dan dia berkewajiban atau dia harus membayar segala hutangnya. Nah, pada tahun 2014 ini juga sempat gempar di berita-berita di mana Itae itu harus kehilangan ayah, nenek, dan kakeknya pada tahun 2014. Jadi ternyata ayah, kakek, dan neneknya meninggal di saat Itae tahun 2014 itu masih dalam wajib militer. Ketika mendengarkan itu dia sangat sedih banget karena dalam masa wamil pun dia sedang berjuang dengan depresi yang dialaminya. Kayak mendengar itu tiba-tiba mendapat kabar bahwa 3 orang yang dicintai meninggal, itu pasti benar-benar sedih banget. Dan dia juga menceritakan isi surat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ternyata ayahnya itu bunuh diri setelah membunuh kakek dan neneknya. Isi dari catatan ayahnya itu adalah, apakah kamu pikir kamu bisa sukses sendirian atau kamu akan berhasil sendirian? Kata-kata itu seolah menunjukkan bahwa ayahnya tidak mendukung profesinya sekarang, yaitu idol. Dan tidak berhenti di situ saja, seperti yang aku bilang tadi, ternyata ayahnya itu meninggalkan utang yang sangat besar. Jumlahnya adalah sekitar 5 miliar won, atau kalau dikonversi ke rupiah, itu sekitar 56 miliar. Nah, untuk melunasi utang ayahnya, dia bahkan harus menjual mobilnya dan kemudian juga harus bekerja dari pagi sampai pagi lagi supaya dia dapat uang untuk membayar hutang ayahnya. Sebenarnya Itae bisa saja tidak membayar utang itu dan bilang bahwa ya itu kan bukan saya yang utang, tapi ayah saya. Tapi dia tidak melakukannya dan sampai sekarang dia tetap membayar hutang ayahnya, dan karena berpikir ya itu kan ayah saya, tanggung jawab ayah saya adalah tanggung jawab saya juga. Jadi dia membayar hutangnya sebagai tanggung jawab dan juga dia tidak membenci ayahnya dan juga berpikir bahwa dia harus melakukan apa yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang anak. Aku salut banget sama itu. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리 빨리 빨리! Cerita selanjutnya adalah dari solois Korea yang cukup terkenal. Bukan cukup, ini sangat terkenal di Korea, di sini dan di seluruh dunia. Dia adalah IU. Jadi IU sedari kecil, sedari bayi itu sudah lahir sangat miskin. IU kecil itu dia hidup bersama orang tua yang terlilit hutang dan juga sangat miskin. Jadi masalah finansial itulah yang menyebabkan kedua orang tuanya harus berpisah alias cerai. Nah, jadi dia dan adik laki-lakinya dari kecil itu tinggal bersama neneknya karena orang tuanya itu sudah cerai. Nah, waktu neneknya, dia dan adiknya itu tinggal serumah. Itu juga nggak disebut rumah sih, jadi lebih ke ruangan kecil. Dan katanya juga di dalam situ banyak kecoa. Sebelum dia pindah ke rumah kerabatnya. Dan akhirnya dia pindah ke rumah kerabatnya. Dan di rumah kerabatnya itu pun ya not getting better. Jadi dia ternyata juga mengalami kekerasan verbal, sering dimaki-maki. Jadi pernah sekali itu kerabatnya itu pulang abis minum-minum dalam keadaan mabuk dan dia datang dan mengumpat si IU, adiknya dan juga neneknya. Kasian banget. Dan IU yang dari kecil bercita-cita sebagai penyanyi dibilang sama kerabatnya, gak bakal sukses deh jadi penyanyi, gak bakal bisa. Kamu seorang yang miskin bisa sukses.
Karena mendengar hal itu, si Ayu makin terpacu nih. Aku bakal nunjukin kepada dia, kepada kerabat itu, dan juga kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi penyanyi. Nah, beranjak remaja, itu Ayu akhirnya masuk ke dalam sebuah entertainment. Dan kirain masuk ke dalam entertainment langsung debut, langsung jadi terkenal seperti sekarang. Enggak teman-teman, jadi awalnya dia masuk ke dalam satu manajemen atau entertainment dan dia terkena penipuan. Nah, jadi si agensi itu nyuruh dia untuk mentransfer jumlah besar uang karena katanya mau untuk biaya training dan juga untuk masukin dia ke dalam sebuah acara TV. Nah, setelah ditransfer, udah akhirnya tapi dia nggak masuk TV dan juga dia nggak didebut-debutkan. Nah, begitu tahu dirinya ditipu, sangat merasa terpukul lah dia karena uang yang ada itu yang diberikan kepada manajemen itu yang dalam jumlah besar adalah uang dari neneknya. Dan dia mengumpulkan itu sedikit demi sedikit sambil berjualan aksesoris. Setelah berbagai kesulitan yang dialami, akhirnya berujung manis juga. Dia debut tahun 2008 di bawah naungan KKOM atau Faith Entertainment. Ia debut setelah menjadi trainee selama kurang lebih 10 tahun. Wow, 10 tahun bukan waktu yang cepet juga ya teman-teman. Tapi single pertamanya itu ternyata tidak langsung membuat dia naik duar gitu. Tapi aku juga penikmat dia dari awal aku suka K-pop itu tahun 2009-2010. Jadi aku paham banget dia benar-benar dari awal pelan-pelan naik sampai sekarang. Jadi benar-benar nggak ada langsung ngebum. Dengan demikian karena dia benar-benar berjalan dari step pelan-pelan, dia bisa lebih menghargai staff-staff yang lainnya. Selanjutnya ini adalah Mendiang Guhara. Dia adalah member dari KARA. Jadi pada tahun 2019 ini dunia K-pop bersedih karena meninggalnya Guhara. Guhara ditemukan meninggal dunia di apartemennya sendiri pada akhir 2019, itu sekitar bulan November 2019, setelah sebelumnya pernah melakukan percobaan bunuh diri tapi digagalkan oleh manajernya. Nah, kenapa dia bisa bunuh diri? Orang-orang berpikir bahwa alasan utamanya dia bunuh diri adalah karena depresi dan juga tertekan oleh karena mantan pacarnya. Nah, jadi dia pernah memiliki video sure atau video dewasa dan itu dikirimkan kepada mantan pacarnya, dan waktu putus itu mantan pacarnya pernah bilang bahwa si mantan pacarnya ini akan menyebarkan video ini. Jadi itu juga yang salah satu membuat dia depresi. Dan selain itu dia juga sering mengalami bullying atau hate speech yang dilakukan oleh netizen di kolom komentar di Instagram atau juga di akun pribadinya. Dan ternyata guys, dari kecil itu si Guhara juga hidup sangat sedih dan sangat tragis. Orang tua Guhara itu bercerai dari waktu umurnya 7 tahun. Dan waktu SD itu dia sering dibully dan dia sering dikata-katai karena keluarganya itu sudah bercerai. Jadi mungkin, dasar kamu, orang tua kamu cerai, yang seperti itu bulian anak SD. Dan akhirnya dia pun pindah pada usia 14 tahun. Nah, Dispatch ini mengutip pernyataan ayahnya bahwa si ibunya itu sudah meninggalkan dia dari kecil dan juga ayahnya ini harus bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan uang untuk membiayai si Guhara dan juga kakaknya. Dan selama itu Guhara akhirnya dirawat oleh neneknya sampai dia dewasa. Nah, selanjutnya ini udah SD, SMP, udah sangat susah hidupnya. Dan di SMA juga ternyata dia juga korban bullying guys. Jadi dia itu menjadi inceran kakak kelas atau senior cewek karena dia lumayan populer di kalangan senior laki-laki. Jadi senior perempuannya mungkin karena cemburu atau iri karena dia cantik dan terkenal, makanya dia sering dibully. Nggak cuman secara verbal, tapi katanya dia juga sering dipukuli dan dia bahkan menyebutkan sampai mau mati. Itu sedih banget. Dan jadinya dia seorang diri itu akhirnya bekerja keras sendirian untuk mencapai cita-citanya menjadi idol, dan akhirnya dia menjadi idol pada usia 20-an. Jadi dia itu masuk ke dalam idol yang bernama KARA waktu itu. Dan dia benar-benar meniti karir dari awal sampai tahun 2019. Nah, sebenarnya keluarganya ini semuanya menentang dia, tapi dia tidak peduli. Pokoknya karena dia benar-benar fokus mau jadi idol. Waktu udah selesai nih sekolahnya, siang dia akhirnya langsung pergi ke sekolah acting dan sekolah dance.
dan itu dilakuin itu pokoknya selesainya itu sampai malam. Dan Kara itu adalah second gen idol yang namanya lumayan terkenal. Aku juga dulu karena ngikutin K-pop dari second gen, jadi aku tahu Kara dan aku tahu Gu Hara dengan baik. Jadi lagu-lagunya, dan mereka juga dulu fokus di pasar Jepang. Jadi mereka juga punya fans yang banyak dari Jepang. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini dan jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕.